Kenapa tuyul nggak bisa masuk ke bank? Karena setiap bank konon katanya ada penjaganya. Ini kalau secara gue Itu ada pagar gaibnya katanya. Tapi kalau secara realnya, lo tau nggak? Nggak. Gue juga nggak tahu sih. Karena tuyul itu real atau tidak pun kita nggak tahu ya. Nggak ada buktinya. Ada nggak sih buktinya? Tapi setahu gue tuyul itu kalau ngambil uang di rumah orang, ya, dia tuh nggak bisa ngambil, misalkan ada 1 juta, dia nggak bisa ngambil 1 juta. Oh gitu. Jadi per lembar. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, selamat datang kembali di channel ini. Saat ini kalian sedang menyaksikan segmen ngobrol bareng Abri, Adit dan Brisena. Yoi. Lagi-lagi Adit yang ngomong. Lagi-lagi Adit yang cerita. Kali ini gue akan ngebahas tentang fakta mengerikan tentang tuyul. Takut banget. Tuyul. Jadi dan ini Mbak Yul. Tuyul dan Brisena. Tuyul itu sebenarnya gimana sih, Cak? Gue penasaran banget nih. Jadi nggak apa-apa. Kayaknya mereka penasaran nih. Oh, okay. Iya. Kalau kalian penasaran, jangan stop videonya. Kita terima resikonya. Jagat Sukmo. Gua akan ngebahas tentang ngerinya lu miara tuyul. Jadi sebab lu dari guanya, misal gua miara nih, tuyul. lu miara tuyul nih. Yakin lu mau miara tuyul. Akibat miara tuyul. Jadi harus ada perlakuan khusus nih kalau lu miara tuyul. Nah, tapi gua mau nanya dulu, tuyul tuh apa sih? Tuyul itu adalah makhluk halus. Iya. Jin yang berbentuk anak kecil. Ada yang bilang dia itu palanya botak, pokoknya berbentuk anak kecil. Ada yang bilang pakai popok lah, matanya merah lah, kupingnya tajam kayak apa kurcaci gitu. Yang ngomong macam-macam ngeliatnya, beda-beda. Miara tuyul, kenapa dia miara tuyul? Karena dia ingin kaya. Kenapa? Emang tuyul itu pesugihan. Pesugihan. Jatuhnya pesugihan. Gimana cara dia bisa dapetin duit itu? Dengan cara mengambil uang yang ada di rumah-rumah. Kenapa? Pertanyaan gue ya. Kenapa dia ngambilnya di rumah? Karena dia tidak bisa ngambil di bank. Iya. Lu tahu nggak kenapa dia nggak bisa ngambil di bank? Gue pernah baca soalnya. Lu mau jelasin apa? Oke. Lu deh. Sweet. Sweet. Gue pernah ngomong. Oke. Jadi menurut yang gue baca itu kenapa tuyul tidak mengambil bank? Karena duitnya kan lebih banyak juga kan? Betul. Karena ada yang bilang di bank itu ada penjaganya yang sama lagi ceritanya. Serem. Iya. Lebih tinggi. Sama kayak kenapa misalnya ada satu penguasa ya di sebuah negara, tentu kan ada kelompok yang tidak suka. Ya, kenapa tidak bisa disantet sama dia? Karena kan gampang, santet aja. Harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Berarti kan dia punya juga pegangan. Itu pendapat kita ya. Pendapat kita ya. Itu tapi gue juga baca tuh ya di bank kayak gitu tuh. Kenapa tuyul nggak bisa masuk ke bank? Karena setiap bank konon katanya ada penjaganya. Ini kalau secara gue itu ada pagar gaibnya katanya. Tapi kalau secara realnya, lo tau nggak? Nggak. Gue juga nggak tahu sih. Karena tuyul itu real atau tidak pun kita nggak tahu ya. Nggak ada buktinya. Ada nggak sih buktinya? Tapi setahu gue tuyul itu kalau ngambil uang di rumah orang, ya, dia tuh nggak bisa ngambil, misalkan ada 1 juta, dia nggak bisa ngambil 1 juta. Oh gitu. Jadi per lembar. Oh. Misalnya. Jadi tiap malam cuma dapat 1 lembar. Satu rumah. Oh, 1 rumah 1 lembar. Nah, misalkan nih ada berapa rumah yang mau diincar nih? Biasanya dia bekerja dari jam berapa ke jam berapa? Tengah malam kali. Tengah malam sampai shift 3 kali deh. Hampir kalau lu tahu tuh, gue bisa curiga lu jangan dia. terus jadi dia nggak bisa nyuri di bank ya? Nggak bisa jadi bank. Oh, jadi dia cuma selembar. Oke, lanjut aja. Ya. Ini berarti kan akibat kalau lo miara tuyul gitu ya. Atau hal-hal yang harus lo perhatiin kalau lo miara tuyul. Yang pertama, itu tuyul itu nggak bisa didapatkan secara mudah. Oke, gimana cara dapetinnya? Caranya adalah lo harus membeli tuyul itu ke si dukun. Oh, jadi ada dukun jualan tuyul gitu? Ada dukun jualan tuyul. Dan gue pernah baca nih, Pri. Ini gue sebutin kotanya di daerah Klaten.
Cuma kantinnya sebelah mana gue nggak tahu. Jadi si dukun ini nawarin lu mau kaya lu. Ini baju gue dari Klaten. Oh ya, keren desainnya tuh. Iya, lo produk lokal. Yes. Nggak di endorse tapi gue guys. Di endorse nih gue waktu itu. Ya, Mana? satu baju doang. Satu doang. Mereknya Aero Street. Oh, Aero Street yang mana itu? Iya betul. Oh. Ya lanjut. Lanjut ya. Jadi gue baca itu di Klaten itu, Iya. si dukun itu menaruhkan tuyul dan dengan bayaran yang luar biasa mahal. Kalau lo mau tuyul itu dari si dukun itu. Oh, Jadi bisa bayar- nggak nyicil? Nggak bisa, harus cash. Oh, harus cash. Ntar deh kalau tuyul gue udah kerja, gue bayar. Gitu nggak bisa ya? Nggak bisa, Wah, lu nggak harus bisa bayar, bisnis nih. bayar di muka. Oh. Makanya dukun itu kan kayaknya dari orang-orang, bukan dari dia pesugihan. Kenapa dukun gak pesugihan? Karena dia tahu resikonya. Dia udah tahu, makanya dia nawarin ke Nawarin orang lu aja. mau nggak nih kaya, tapi resikonya ini. Oh. Lu bayar sekian ke gua. Benar, baru itu juga pertanyaan selanjutnya akan gue tanyakan. Kalau si dukun punya tuyul, tuyulnya banyak kan berarti dia Iya jual-jualin. dong, harusnya dia lebih tajir dong. Iya benar, suruh tuyul-tuyulnya mendingan Itu. cari duit buat dia apa dijual. Jadi kenapa orang-orang nanya, kenapa dukunnya nggak kaya? Betul. Karena dia tahu resikonya. Berarti yang minta pesugihan itu jauh lebih tidak tahu. tidak Resiko. tidak pintar. Iya betul. Seperti itu. Jadi lu harus membeli dari dukun atau ahli sihir yang lu tahu itu. Nah, caranya adalah si dukun itu akan menggunakan teknik pembalseman spesial pada si bayi, pada bayi yang aborsi. Oh. Jadi kalau ada proses aborsi itu ada kayak balsemnya gitu, harus dari situ balsemnya. Oh, balsam tuh kayak di mumi kan? Iya. Berarti dia tuh harus mencari bayi-bayi abis aborsi dong. Ya, itu dia. Kayaknya klinik-klinik itu juga bekerja sama sama dukun ya. Gua nggak tahu. Ya kalau nggak gimana dapatnya? Gimana kita bisa tahu ada mau aborsi? Nah, itu dia. Ngeri-ngeri kalau kita Iya, buat. Nah, parah sih. terus udah gitu, nanti si dukun itu akan menangkap tuyul tuh dari sarangnya. Sarang yang secara goib ya, nggak kelihatan. Nanti dia akan ke satu gunung atau ke satu gua, dia akan menangkap tuyul itu. Oh, ditangkepin. Oh, gitu. Jadi lu tuh nggak bisa sembarangan nyari tuyul lah, itu nggak bisa. Lu harus ada perantaranya, si dukunnya itu. Nah, terus yang kedua itu, tuyul itu diibaratkan seperti hewan peliharaan. Jadi lu harus perlakukan persis kayak lu memelihara kucing atau anjing. Kasih Jadi, makan. Kasih makan. Makannya apa ya? Dia tuh nggak makan, Bri. Jadi dia minum susu. Susu apa? Susu dari perempuan. Susu ASI. Susu ASI. Jadi misalkan gua sama istri gua sugihan tuyul, istri gua yang ini, yang bagian nyusuin. Tapi sorry kan, ASI kan cuma bisa keluar waktu ibu baru melahirkan nggak sih? Nah, faktanya yang gue baca, si tuyul itu tidak menyedot air susunya, tapi nyedot darah. Gokil. Nyedot Berarti darah. istri lo jadi korban, coy. Itu makanya sebenarnya kasihan kalau kita punya pasangan. Berarti yang bisa miara tuyul harusnya sudah beristri ya? Harus sudah beristri, karena nggak mungkin Salah kalau satu syaratnya. Salah satu syaratnya. Nggak tahu ya kalau faktanya sebenarnya gimana, gue nggak tahu ya. Yang gue tahu itu. Nah, jadi lu memelihara tuyul tuh lu harus punya kayak secangkir susu setiap pagi. Itu minum susu juga dia. Tapi minum susu secangkir, nggak nyedot. Oh. Jadi ada jadwalnya Ada menyusuinya ya. Buset deh, parah banget. Ada jadwal menyusuinya. Terus lu harus menyediakan mainan, baju, kayak anak kecil ya, jajanan punya anak, manis. bukan kayak punya kucing. Iya, makanya. Kayak punya bocah ya. Terus menyediakan jajanan atau biskuit-biskuit gitu Terus lah. harus menyekolahkan dia. Itu miara, itu Ya, angkat gitu. anak kacau. Oh buset. Terus. Terus lu harus menyediakan sebuah lilin hitam disertai umpan yang telah dibalut sama mantra. Umpan. Nggak tahu umpannya apa. Saat ritual pengambilan uang itu apa di mana? Enggak, jadi setelah ritual pengambilan uang. Oh. Jadi kan biasanya tuyul itu bekerja setelah bekerja ngambil duit, nanti dia akan minta jatah. Minta duit. Dia bahasanya menyusui lah. Nanti buat gitu. duitnya. Nah, tadi kan gue bilang tuh ya, lu harus menyediakan sebuah lilin hitam disertai umpan yang telah dibalut sama mantra. Nah, sama darah majikan yang diteteskan pada patung tuyul. Nah, ini gue nggak tahu nih, apa ada patung tuyulnya untuk sebagai perantara itu gue nggak tahu. Tapi ditulisnya seperti itu. Oh, ribet ya? Ribet. Jadi lu harus seperti memelihara hewan. Iya. Bagusnya nggak nyekolahin ya. Jadi nggak ada uang buat apa? Iya, nggak ada SPP ya. Mahal sekarang SPP guys. Terus yang ketiga itu, tuyul umumnya dipergunakan majikannya untuk mencuri sesuatu dari orang lain. Jelas tugasnya dia ya. Mereka juga bisa diperintahkan untuk melakukan bentuk kejahatan lain. Seperti
banyak pemahaman lokal mempercayai bahwa jika uang atau perhiasan yang Anda simpan itu menghilang secara terus-menerus atau secara misterius, sudah dipastikan itu adalah kerjanya tuyul. Gitu. Jadi selain uang dia bisa ngambil perhiasan juga gitu ya. Tapi per rumah. Kalau kayak ngambil TV gitu bisa nggak ya dia? Dia kelihatan dong. Berat kayak tuyul dia. Ceper lagi. 50 inch. Udah kerawak doang di jalan. Iya betul. Iya, makanya dia ngambil yang kecil-kecil ya, kalau nggak duit. Uang sih. Terus yang keempat itu adalah tuyul meminta tumbal darah dari anggota wanita di keluarga majikannya. Yang tadi gue bilang itu kayak istrinya. Dia kayak vampir ya, dia suka darah ya. Minum susunya yang keluar tuh darah, bukan air susu ibu ya. Kayak gitu. Nah, yang kelima ini penampilan tuyul itu menyerupai bayi kecil, Bri. Jadi ada yang bilang kayak apa tuh, kupingnya kayak kurcaci lah, matanya merah, ada yang kayak pakai popok gitu lah, kayak gitu-gitu. Gue ada cerita dikit nih. Jadi di kampung nyokap tuh di Purwodadi itu dulu waktu nyokap gue kecil lah, jadi setiap ada hajatan itu kan satu rumah yang bikin hajatan itu kan biasanya kan duitnya banyak nih, orang nyumbang ya. Udah malam nih, cerita capek tidur nih pada. Nah, mbah gue bilang gini, harus ada satu orang yang melek, jangan tidur semua. Nyokap gue bilang gitu. Kebetulan waktu itu yang melek tuh nyokap gue sama kakaknya apa itu nggak ngerti, lupa gue. Nah, benar kata mbah gue bilang gitu. Datanglah, tiba-tiba datang orang. Nah, datang orang itu ke rumah yang nyokap gue tinggal itu. Jadi dia datangnya begini, Bri, tangan di belakang gitu, masuk ke depan rumah. Pas begitu udah masuk ke depan rumahnya, udah di terasnya, dia ngeliat nyokap gue masih bangun kan. Dia tau gak ngomong apa dia? Masih ada yang bangun. Terus pergi lagi. Karena sebelumnya mbah gue ngomong gini, nanti orang ini akan datang, tangannya di belakang. Gendong tuyul ya? Iya, jadi dia mau ngambil duit hajatan itu. Gitu. Jadi setiap ada hajatan baiknya jangan tidur semua. Katanya begitu, tapi nyokap gue menceritain begitu. Bener, orang itu langsung masukin ke bank aja. Zaman dulu, Bri. Zaman nyokap gue kecil. Itu. Gokil sih. Sampai segitunya kalau di kampung dulu. Iya. Tapi bagus ya, berarti dia tahu cara penanggulangannya. Iya, karena memang udah pengalaman sih. Udah tahu. Iya. Itu yang mbah-mbah yang gendong itu gaib apa? Beneran, tetangga jadinya. Jadi emang tahu-tahu dia kayak mendadak. Kenapa mesti digendong tuyul, yang suruh jalan sendiri aja ya? Jadi ketahuan kan? Kan anak kecil, minta digendong. Gitu. Ya kan, minta digendong. Gitu, Bri. Gitu. Oke. Yang keenam ini tuyul itu punya pasukan dan ada pemimpin di dalamnya. Jadi jumlah tuyul dalam satu lingkungan ataupun sarangnya itu sangat banyak. Mereka dipercaya termasuk dalam golongan jin ifrit. Mereka juga memiliki masyarakat dan tuyul tertentu yang ditunjuk menjadi pemimpin. Jadi mereka itu punya pemimpin nih. Nah, apakah sistem pemerintahan di dunia tuyul lebih baik dari kita manusia? Kita nggak tahu nih. Tapi kalau kata gue sih jauh lebih baik manusia, karena dia punya sistem pemerintahan juga, isinya satu dunianya tuh isinya tuyul-tuyul semua. Tuyul semua, tapi kan pasti lebih baik kita lah ya, karena dia yang kita perintah juga kan. Iya betul. Nah, gitu deh. Gitu aja sih, Bri. Tentang tuyul. Menarik ya. Jadi lo harus berpikir lagi kalau lo pengen kaya dari tuyul. Tuyul, betul. Karena ternyata nggak semudah itu. Selalu ada yang dikorbankan. Contohnya istri lo tadi kan, darahnya bisa aja. Dan dia itu habis. Dan tuyul itu kalau ngamuk, dia cemburu itu, dia bisa ngebunuh orang katanya. Cemburu karena si orang itu yang miaranya itu ini apa? Mau punya anak misalkan. Dia cemburu. Oke. Gitu, jadi dia kayak cemburu, dia bisa dengan segala cara yang ngebunuh kita. Mungkin nggak menyentuh, tapi dengan setan kan dengan cara apa, gimana gitu. Nggak ditulis ya gimana caranya memutus hubungan dengan tuyul? Nggak bisa. Nggak bisa, lu harus ada salah satu orang yang die gitulah. Wah, nyawa berarti taruhannya. Iya, ujung-ujungnya itu sebenarnya. Lu kaya tapi ya cuman segitu. Nggak bisa punya anak lagi. Nggak bisa.
Kalau udah gitu istri kita kan jadi kurang korban. darah, anemia. Anemia ya. Minum. Sudah tuyul. Minum ini janganlah. Ya, nanti kalau udah mau masuk. kita sebutin minum apa, endorse dulu. Ya gitu ya. Gitulah berita dari gue tentang pertuyulan. Jadi lo harus berpikir panjang dan mengulang-ulang lagi kalau ingin punya tuyul. Katanya kalau bisa lihat tuyul, nih konon katanya iya, harus. Gue tahu itu. Apa tuh? Cukur alis. cukur. Iya tuh. Siapa yang mau ngeliat tuyul tuh bisa tuh. Kayak di Cukur film alis itu. kalian. Film Bokir. Ada. Tahu lagi gua. Apa tuh film bokir? Ada tuyul. Ateng Iskak Bokir. Ateng Iskak jadi tuyul. Bokirnya yang miara tuyul. Terus bokir ini nggak nyukur alis? Alisnya bener dicukur. Kocak. Oke. Gitu aja sih Bre ceritanya. Oke, demikian cerita dari gua. Kalau kalian punya mau nambahin nih cerita tentang tuyul dengan pengetahuan yang ada di daerah kalian boleh kolom komen nih. Lengkapi lah ya cerita kita yang belum sempurna ini tentang tuyul. Atau kalian punya cerita juga sendiri nih, versi kalian atau cerita menarik nih, boleh kirim cerita kalian di DM Instagram, di kolom komen, atau di bawah nih ada link, kalian boleh klik linknya. Nanti tinggal isi dan klik send, segampang itu guys. Kalau mau jadi narasumber juga jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, DM aja kita di sini. Ya, jangan lupa DM ya guys. Ya, Oke, warga-wargi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita supaya kita tetap terus semangat membuat video-video dan mendatangkan narasumber yang asik dan seru-seru buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.